Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karakterisasi suatu material atau sifat material dengan cara penentuan bandgap. Nah, sebelum ke caranya, kita harus tahu dulu apa itu bandgap. Nah, bandgap ini bandgap atau celah pita energi itu adalah perbedaan energi antara pita valensi dan pita konduksi dalam suatu material padat. Nah, penjelasan sederhananya, jadi bandgap itu bisa disebut sebagai jumlah energi yang dibutuhkan oleh satu elektron supaya bisa loncat dari tempat asalnya, yaitu pita valensi, ke tempat yang lebih tinggi atau pita konduksi. Nah, setelah nyampe ke pita konduksi, maka barulah si elektron itu bisa bergerak dan menghantarkan listrik. Ketika elektron tidak sampai ke pita konduksi, maka bisa dikatakan bahwa si material tersebut tidak punya sifat konduktivitas yang baik atau bisa disebut isolator atau semikonduktor. Nah, pita valensi ini adalah kumpulan tingkat energi yang ditempati oleh elektron pada keadaan dasar. Pita konduksi adalah kumpulan tingkat energi yang bisa ditempati oleh elektron ketika mereka memiliki cukup energi untuk berpindah dan menghantarkan arus listrik. Kalau bandgap adalah rentang energi yang tidak boleh dimiliki oleh elektron dalam keadaan ideal. Artinya, bandgap ini adalah celah energi antara pita valensi dan pita konduksi. Nah, ada dua. Bandgap itu ada dua jenisnya, ada direct bandgap dan indirect bandgap. Direct bandgap ini adalah celah pita langsung, di mana si material dengan bandgap langsung itu elektronnya bisa langsung lompat dari valensi ke konduksi. Ini dengan menyerapkan cahaya, jadi gak perlu bantuan lain. Nah, kalau indirect bandgap, dia tuh harus membutuhkan bantuan lain seperti dari kisi kristal atau fonon, karena lompatannya itu tidak lurus secara langsung, akan berbelok-belok dulu, jadi butuh bantuan seperti kisi kristal. Nah, mengapa penting bandgap ini? Karena pertama, dalam menentukan sifat atau mengetahui sifat material, kita bisa tahu apakah dia mempunyai konduktivitas atau arus listrik. Lalu dalam penentuan bandgap ini kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh suhu, karena suhu juga mempengaruhi bagaimana elektron meloncat ke tempat tinggi atau eksitasinya. Nah, selain kita tahu konduktivitas dan suhu, kita juga bisa tahu karena penentuan bandgap ini kita menggunakan instrumentasi UV DRS. Nah, dari karakteristik UV kita akan mendapatkan panjang gelombang, di mana ketika bandgapnya kecil maka energi yang diserap dari cahaya oleh suatu material juga kecil. Nah, kalau bandgapnya besar maka si energi serapnya juga besar. Dengan itu kita bisa tahu bagaimana sifat material tersebut dalam menyerap cahaya. Fungsi Kobayashi adalah salah satu rumus yang akan kita gunakan dalam penentuan bandgap ini. Sebenarnya ada dua metode, ada Kobayashi dan Plato. Nah, kalau metode kedua yaitu Plato itu harus ada ukuran atau data absorbasinya. Nah, UV DRS itu adalah diffuse reflectance spectroscopy atau spektroskopi serapan. Jadi dianalisis menggunakan metode Kobayashi atau Plato. Nah, karena pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi Kobayashi. Kobayashi itu penurunan seperti ini. Itu akhir dari penurunan rumusnya ada FR. FR ini per S sama dengan 1 dikurangi R kuadrat per 2R.
Fe-nya sebuah fungsi Kobayashi-Kamung, K-nya koefisien serapan, S-nya koefisien hamburan, R-nya reflektance. Nah, di sini saya dapatkan data, yaitu ada data panjang gelombang dan reflektance. Nah, reflektance ini berupa persen. Nah, bagaimana penentuannya? Cara penentuan bandgapnya, maka yang pertama-tama, langkah pertama kita masukkan data panjang gelombang dan persen reflektasi ke dalam origin. Jadi kita di sini harus menggunakan data origin dan Excel. Nah, sebenarnya sebelum ke origin kita harus menentukan satuan-satuan terlebih dahulu, nanti biar kita di origin kita langsung masukkan sekalian gitu. Jadi gak perlu satu-satu ke origin, nanti balik lagi ke Excel, balik lagi ke origin. Jadi kita tentukan dulu semuanya di Excel, nanti kita pindahkan ke origin. Yang pertama kita harus menghitung energi foton HV dalam satuan EV dalam bentuk X. Penentuan ini dibutuhkan untuk kita tahu berapa besar energi cahaya yang diserap dalam material. Karena itu penting untuk bandgapnya, karena energi minimum yang dibutuhkan untuk berpindah dari pita valensi ke konduksi. Nah, tadi kita harus menentukan energi foton HV dan satuan EV. Maka kita dalam kolom ini kita tulis tadi HV-nya, satuannya itu di rumusnya itu 1000 maksudnya 1240 bagi si panjang gelombang. Kita langsung saja 1240 dibagi gelombang ini, enter. Setelah itu kita harus menghitung reflektansi CR. Nah, CR ini adalah dari si persen R-nya. Kita ubah ke desimal dengan cara ya dibagi 100 CR reflektansi persennya kita bagi 100. Karena agar bisa digunakan cara matematis gitu dalam rumus nanti selanjutnya. Jadi karena rumus selanjutnya itu bukan persen, agar kita memudahkan, jadi kita ubah dulu ke bentuk matematis atau desimal dengan cara dibagi 100. Nah, kita aja langsung R-nya dengan ini bagi 100. Double klik,